Di saat masih banyak masyarakat yang berduka atas tragedi kecelakaan kereta api komuter lain, malah ada Menteri Prabowo Subianto yang ada aja gebrakannya. Di mana statementnya terkait keberadaan gerbong wanita justru malah dinilai tak menyelesaikan masalah. Hal ini menjadi bulan-bulanan netizen. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak sepertinya salah dalam memilih jawaban. Jawaban dari seorang menteri yang seharusnya bisa memberikan solusi yang solutif dan konkret, ini malah seakan-akan mengesampingkan hal krusial yang lain. Sudah pasti netizen pun merujak jawaban dari Menteri Prabowo ini. Bagaimana beritanya? Kita lihat informasinya lebih lanjut. Silakan dibaca Wulan. Nah, ini aku mau baca beritanya Kak Vina dari Vox Politik. Minta KAI pindahkan gerbong perempuan ke tengah. Kalau solusinya gini, anak-anak juga bisa, Bu. Nggak perlu jadi menteri. Buntut kecelakaan maut KA Argo Bromo anggrek dengan KRL di Bekasi Timur, Menteri P3A Arifah Fauzi mengusulkan perubahan posisi gerbong khusus wanita. Ia meminta agar gerbong perempuan tidak lagi ditempatkan di bagian depan atau belakang, melainkan dipindahkan ke tengah. Rangkaian demi meningkatkan aspek keselamatan penumpang wanita saat terjadi insiden. Gimana menurut kalian? Ini solusi apa bukan? Dan ini ada beritanya dari Big Alpha ID. Bukan tanpa alasan gerbong wanita dinilai lebih efektif ditempatkan di ujung kereta. Nah, pengamat transportasi sudah efektif. Menurut pengamat transportasi kereta api John Martinus, penumpang gerbong khusus wanita di bagian ujung, rangkaian kereta didasarkan pada pertimbangan tertentu. Salah satunya soal kemudahan akses keluar masuk stasiun. Selain itu, penempatan gerbong wanita di ujung kereta juga memudahkan petugas keamanan untuk memantau kondisi di dalam. Adaptasi dari negara lain, Jepang yang merupakan pionir transportasi umum kereta juga menempatkan gerbong khusus wanita di ujung rangkaian. Selain di Jepang, di Cina dan Meksiko, gerbong khusus wanita juga diletakkan di ujung, paling depan atau paling belakang kereta. Nah. Jadi tadi sumber beritanya Kak, menurut Kak Vina gimana? Jadi emang lebih baik di ujung apa di tengah? Jadi ini tentu menimbulkan banyak kontroversi ya Wulannya, karena ini menterinya menjawab pertanyaan media dengan meminta KAI memindahkan gerbong wanita jangan di belakang atau di depan. Berarti kan ini sama aja ganti tumbal gitu ya. Ganti tumbal, bener. Mungkin ibu menterinya mikir kalau misalkan laki-laki itu kayak superhero, tahu nggak yang Spider-Man? Oh iya, jadi kalau digencet juga nggak akan tewas gitu Atau ya. mungkin dia kalau misalkan laki-laki yang di gerbong ujung dan di depan, kalau ada kereta itu pasti mental keretanya, ternyata nggak kayak gitu. Udah ada ini perisainya gitu ya. Kalau laki-laki ini gimana gitu ya? Kok malah tidak solutif gitu loh solusi yang asbun. Lagi-lagi ya kita ditampilkan pejabat kita yang memberikan statement asbunnya tuh ngasbun banget. Padahal permasalahannya itu kan bukan di mana letak gerbongnya, tapi terkait bagaimana KAI dan pemerintahan ini tuh menghadirkan rasa aman bagi semua pengendara, pengguna transportasi publik termasuk kereta api. Iya, jadi insiden seperti ini tuh gak terulang lagi atau minimalisir. Iya, meminimalisir terjadinya kecelakaan ini, Wulan. Ya, kita berharap dengan adanya nanti mungkin para pejabat ini membuat aturan, jadi setidaknya kita tuh bisa mendapatkan keamanan. Betul, menggunakan transportasi publik dengan rasa aman dan nyaman. Ini yang harusnya menjadi evaluasi, bukan solusinya dengan memindahkan gerbong gitu kan. Apalagi tadi juga udah banyak ya kan Kak. Betul. dari negara-negara yang bisa kita contoh, dari Jepang, China, Meksiko, yang mereka tetap gerbong perempuan itu di belakang dan di depan. Itu untuk memudahkan keamanan. Betul, bukan malah tapi memindahkan gerbong. Ini yang diperbaiki itu harusnya sistemnya. Betul. Gitu kan. Nah, seperti biasa kita akan membacakan komentar dari warganet yang beraneka ragam asbunnya. Yuk kita baca. Ini ada dari Guntira Grande. Laki-laki sudah banyak berkorban, sekarang dikorbanin. Juga kasihan ini sama. Bener, kasihan banget, kayak laki-laki selalu dijadiin tumbal gitu. Emangnya kenapa sih? Emang laki-laki tuh anti mati gitu, kalau misalnya dimanapun dia nggak akan bisa mati gitu. Mungkin karena laki-laki harus bermental baja. Mungkin itu ibunya ya. taunya laki-laki tuh baja semua. Gitu.
Nih aku juga mau baca komenan dari akun Maura Maura Michelle. Jadi maksudnya kalau ada kecelakaan gak apa-apa gitu, biar yang cowok-cowok aja yang ketabrak, yang cowok juga tulang punggung keluarganya Bu. Tuh. Ya bener dong, emangnya mau perempuan mau laki-laki mereka semua itu sedang berjuang. Ini yang menggunakan KRL ini kan rata-rata pekerja gitu. Betul. Ya apakah lantas kalau laki-laki nggak apa-apa gitu jadi korban? Kan nggak gitu juga, laki-laki juga kepala rumah tangga loh yang harus menafkahi anak dan istrinya. Betul. Ini aku juga mau baca komennya dari SpongeBob.Patrick. Itu bukan solusi Ibu. Terus kalau gerbong belakang laki-laki maksudnya gak apa-apa kalau tabrakan gitu ya Bu. Ibu siapa sih ini Min? Siapa? Ya itu tadi Menteri P3A ya, sangat disayangkan ya dengan statementnya yang seperti itu gitu. Ini kan ini menyakiti hati para lelaki. Ya kan jadi kita nggak apa-apa nih kalau kita yang mati gitu kan. Gitu juga dong. Nggak, jadi sekarang tuh banyak banget konten-konten yang mempertanyakan laki-laki gitu loh Kak. Ini gue mau ditumbalin ya atau gitu. Jadi sekarang tuh kalau kita lihat di TikTok tuh rame-rame tuh laki-laki pada bikin reaction ya, reaction komen dari apa pemberitaan ini. Betul. Kemudian ada dari Poison Ivy 1576, cocoknya gerbong depan dan belakang diisi oleh ketua BGN. Lagi-lagi. Apapun kita bahas, pasti BGN tuh selalu nyempil. Ada komen BGN ada, gitu. pasti ada. Ini betapa masyarakat ini nanti sakit ya hati kita gitu cuma ya. baca komenan ya. Ini dari ada akun Bas Laksono. Gue pikir cukup di Bahlil, Pigai sama Julhas, tapi taunya masih ada lagi terus kayaknya tipe semuanya. Nah ini tadi ya, memang ini sedihnya adalah jajaran kabinet kita ini tuh kok sepertinya yang ditampilkan nggak ngerti ya, masih positif tinggi, mungkin masih ada yang bijak. Ya, kalau mungkin statement mungkin kemarin kaget kali Iya, ya, kayak jadi baru kurang diwawancara bijak gitu jadi ya. oke. Ya udah. Jadi kita harus maklumi apa gimana nih? Ya kita sih tetap harapannya para pejabat publik kita bisa lebih bijak dalam memberikan komentar. Betul. Please tolong yang dikedepankan adalah empatinya. Benar, nah itu. Apalagi waktu kemarin keadaannya masih berduka tuh. Betul sekali, masih berduka loh Bapak Ibu. Itu kemudian ini kita beralih ke komentar selanjutnya, ada dari Jikeng. Jikeng, Oh ya itulah pokoknya ya. Caranya pengawasan sistem, operasional dan manusia yang di lapangan serta hukum ditegakkan bagi pelanggar lalu lintas KA, bukannya pindah gerbong. Bener banget Bener ini. banget. Emang sistem yang harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Itu loh Bu, malah menjadi masalah baru. Ini tanggapan netizen tentu ya banyak yang bener juga gitu kan. Akar masalahnya itu bukan pada gerbongnya. Tapi sistemnya yang harus kita perbaiki. Jadi kalau soal letak gerbong perempuan di depan ataupun di belakang, kayaknya memang kebanyakan stasiun komuter lain emang gate keluar masuknya itu di dekat pintu depan ataupun belakang. Jadi sebenarnya dengan adanya peletakan gerbong perempuan itu tuh sudah sebagaimana mestinya gitu, memudahkan para perempuan. Jadi bukan dengan memindahkan gerbong, tapi memang harus diperbaiki sistem keamanannya gitu kan. Betul banget. Nah kalau di Malaysia ya Kak, ruang khusus perempuan tuh memang di tengah, tapi itu menyesuaikan dengan letak lift atau eskalator yang ada di sana gitu. Berarti kan memang pada intinya sebenarnya peletakan itu tuh sudah sesuai gitu loh. Ya didekatkan dengan gerbong untuk memudahkan para perempuan, para ibu dan perempuan. Betul. Yang penting keamanannya. Keamanannya. Kalau perempuan kan keamanannya terjaga ya pasti kita akan merasa aman. Safe ya kan. Jadi kita mendukung pemerintah untuk terus melakukan perbaikan khususnya untuk KAI agar bisa meningkatkan pelayanan dan sistem agar agar transportasi publik kita aman dan nyaman. Nah jadi Kak, aku udah lihat nih kemarin statement Ibu Menteri ini udah minta maaf. Oh ya, bagus ya, kita apresiasi. Begitulah, juga. memang harus seperti itu ketika salah, ya harus berbesar hati untuk mengakui kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf. Kita harus apresiasi. Nah kalau menurut Sobat Visioner gimana? Jangan lupa like, komen, dan subscribe.